Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Dosa membawa kehancuran bahkan kematian, tetapi bagi orang yang bertobat, yang mengakui segala dosanya dan berusaha untuk meninggalkan perbuatan jahatnya dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, ia akan diselamatkan, ia akan dihidupkan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengendaki kami turut serta dalam kemuliaan-Mu. Bimbinglah kami dalam berbagai peristiwa hidup sehari-hari yang menuntun kami menuju cahaya-Mu yang abadi. Kuatkanlah kami agar kami tidak melakukan kebodohan, tetapi bantulah kami untuk selalu mewartakan sukacita di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita berdoa dan berharap sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab Mika. Kita berdoa dan memohon agar Tuhan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tetapi hal ini akan menjadi percuma jika kita tidak pernah melakukan yang namanya pertobatan, yang berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Seringkali kita justru beralasan itu berat, itu menyakitkan, saya tak tahu untuk berbuat apa-apa. Berdoalah, mohonlah kepada Tuhan agar ditunjukkan apa yang benar, apa yang baik di dalam persiaran hidup kita. Kita jangan seperti orang yang kehilangan arah, karena Tuhan akan mendampingi dia, Anda, saya, kita semua yang mau terbuka akan penyelenggaraan Allah. Jika kita membaca bacaan Injil pada hari ini, di dalam Injil Lukas, kita mendengarkan seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya karena meminta harta warisan yang menjadi bagiannya saat orang tuanya masih hidup. Sebagian besar tradisi yang ada atau budaya yang ada di Indonesia pun menganut suatu paham yang sama. Menjadi tidak etis, menjadi tidak elok ketika seorang anak meminta harta warisan ketika ayah dan ibunya masih hidup. Karena dengan meminta secara langsung saat ini, hari ini juga kita mendoakan orang tua kita agar cepat meninggal. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dari pengalaman kisah anak yang hilang ini, kita diajak kembali untuk berefleksi, memikirkan apapun yang menjadi keputusan kita. Jika kita salah, mari kita akui kesalahan kita, karena kita sudah mengambil keputusan yang salah. Jangan menghukum diri kita hingga akhirnya kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Mari kita akui kita telah berbuat salah dan usahakanlah agar perbuatan yang sama itu tidak terulang. Sebagaimana anak yang meminta harta warisan ini, setelah ia pergi, ia berfoya-foya. Hal yang sangat menarik adalah ia mengakui kesalahannya dan ia kembali kepada bapaknya. Ada hal yang mungkin tidak kita mau lakukan, bertobat dan kita memilih jalan yang lain. Berbeda dengan anak ini, bertobat, mengakui kesalahannya, kembali dan meminta maaf. Maka ia yang mati, ia memperoleh kehidupan. Ada hal-hal yang harus kita lalui, yaitu mengakui, datang, meminta maaf, berusaha untuk memperbaiki hidup, maka sukacita ada di dalam hidup kita.
Dengan kita mengakui sebenarnya ini adalah sesuatu yang berat, tetapi ketika kita berani mengakui, berani memaafkan diri kita sendiri, dan berani meminta maaf bagi mereka yang sudah terlukai, maka kita sudah memperoleh kehidupan kita. Dan tinggal bagaimana kita terus berjuang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Bagi kita yang tidak membuat kesalahan, jangan kita menghakimi seperti anak sulung yang dikisahkan dalam Injil Lukas. Kita seolah-olah menjadi pribadi yang paling suci, menganggap mengapa mereka yang berdosa harus kita terima, mengapa yang mereka sudah menghambur-hamburkan harus kita maafkan. Seringkali di dalam hidup kita juga dengan mudah kita mengatakan hal yang senada. Mengapa mereka yang berbuat salah kita harus memberikan perhatian lebih? Apa bedanya kita dengan anak sulung? Allah Bapa menegur kita semua. Mana kasihmu? Katanya engkau adalah orang beriman. Yang katanya kita adalah anak-anak Allah. Mengapa kita tidak menghidupi ajaran Allah? Berani memaafkan, berani memberikan kesempatan, dan jika kita yang bersalah, berani berbalik, meminta maaf, memperbaiki, dan akhirnya kebahagiaan itu ada. Jangan kita merasa suci dan jangan kita merasa berdosa atau paling merasa bersalah. Tidak, semua orang pernah bersalah. Semua orang pernah menjadi di pihak yang benar. Jika Anda di pihak yang salah, maka akuilah, perbaikilah, dan perjuangkanlah agar kesalahan itu tidak terulang. Dan bagi kita yang benar, perjuangkanlah agar tidak menjadi pribadi yang menghakimi, tetapi pribadi yang memberi solusi, menolong orang agar semakin banyak orang diselamatkan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, kalau kita melakukan kesalahan, untuk mengakui kesalahan kita memang berat. Tetapi kita akan menjadi orang yang merdeka ketika kita mampu mengakui kesalahan kita, memaafkan diri kita, dan meminta maaf kepada mereka yang sudah dilukai, dan berjuang untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita, maka sukacita akan ada. Dan janganlah kita menjadi orang seperti yang tidak pernah berbuat salah atau merasa suci. Ketika orang memberikan kesempatan, jangan kita menghakimi. Jika kita tidak bisa memberikan solusi, lebih baik diam dan mendoakan yang terbaik agar pertobatan saudara kita bisa terlaksana dengan baik. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.